Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janatul Firdaus dari ACB 22. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah statistika. Di sini saya akan membuat video mengenai uji asumsi klasik linear berganda. Nah, menggunakan SPSS. Pertama, kita menyiapkan data terlebih dahulu di Excel ya. Nah, kita akan menguji pengaruh gender, masa kerja, pendidikan terhadap kinerja pegawai. Kita akan menguji ini. Pertama-tama kita buka SPSS-nya dahulu. Akan muncul tampilan seperti ini. Ada data view dan variable view. Nah, di variable view untuk tabel name, tabel name ini kita isi dengan X1, X2, X3 dan Y. Nah, untuk label di sini kita isi dengan namanya gender, masa kerja, pendidikan dan kinerja pegawai. Kita isi dengan gender, masa kerja, pendidikan, dan kinerja pegawai. Nah, untuk yang measure kita ubah ke skala semua. Nah, setelah variable view sudah terisi, kita ke data view. Nah, untuk data view di sini sudah ada ya judulnya X1, X2, X3 dan Y. Nah, data-data di sini kita copy aja yang ada di Excel. Kita copy. Nah, kita sudah menyiapkan tabulasi datanya. Kemudian kita akan melakukan uji analisis linear berganda dan uji asumsi klasik, yaitu pertama-tama kita ke analyze, kita pilih regression yang di sini ya, kita klik yang linear. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Nah, kita masukkan variabel Y, kinerja pegawai kepada independen sebagai variabel terikat. Nah, kemudian kita masukkan variabel X1, X2 dan X3 ke bagian independen. Nah, setelah ini kita klik yang statistik. Kita centang bagian yang deskriptif dan collinearity diagnostik. Jangan lupa untuk yang residual Darwin-Watsonnya kita centang. Klik continue. Kemudian kita ke plot. Nah, di plot di sini Z-plot kita masukkan ke variabel X dan spreadsheet kita masukkan ke variabel Y. Kemudian jangan lupa juga kita centang bagian histogram dan normal probability plot. Kita klik continue. Selanjutnya ke save. Nah, yang di save di sini yang kolom residual kita centang bagian unstandardized. Kemudian kita klik continue lagi. Selanjutnya kita pilih option. Nah, kita memastikan bahwa nilai entry di sini 0,05 dan nilai removal 0,10. Ini sudah benar ya, berarti kita tinggal klik continue. Untuk yang style, oke. Nah, kita klik OK. Tinggal tunggu hasil outputnya. Nah, sebelum kita mendeskripsikan hasil output ini, saya juga akan melakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, di mana caranya itu kita ke analyze dulu, kemudian kita pilih non-parametric test, legasi dialog, kemudian kita klik yang one sample KS. Kita masukkan yang unstandardized ke bagian tes variabelnya.
kita jangan lupa ya, di sini tes distribusi itu normal. Kita klik OK. Nah, sudah muncul ya hasil dari Kolmogorov-Smirnovnya di sini. Langkah yang selanjutnya, kita akan mendeskripsikan, melakukan uji asumsi klasiknya, menarik kesimpulan. Nah, saya akan menjelaskan bagian deskriptif statistik dulu. Nah, N di sini merupakan jumlah banyaknya data yang tadi diuji, yaitu sebanyak 15. Kemudian kita masuk ke soal yang pertama, yaitu uji normalitas. Di mana pada uji normalitas ini kita bisa melihat di Kolmogorov-Smirnovnya di bagian asimsik. Nah, ada ketentuan apabila nilai asimsik di sini melebihi 0,05, lebih besar dari 0,05, artinya data tersebut berdistribusi dengan normal. Nah, kita lihat bagian asimsik di sini dengan nilai 0,003, yang artinya dia lebih kecil dari 0,05 ya, lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa data tersebut tidak berdistribusi secara normal. Nah, kita juga bisa melihat di bagian yang PT plot di sini. Nah, dengan ketentuan dikatakan berdistribusi normal apabila titik-titik ini mengikuti garis diagonal. Nah, kita lihat ya, gambar titik-titik ini dia tidak mengikuti garis diagonal. Nah, artinya dia tidak berdistribusi secara normal. Baik, selanjutnya kita masuk ke uji yang kedua, yaitu uji heteroskedastisitas. Kita bisa melihat di bagian scatter plot yang di sini. Nah, ada ketentuan apabila titik-titik membentuk suatu pola atau bertumpuk ya, artinya bertumpuk sehingga membentuk suatu pola, itu berarti terjadi heteroskedastisitas. Akan tetapi pada hasil di sini titik-titik ini menyebar ya. Titik-titik ini tidak membentuk suatu pola, artinya menyebar, yang dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Lanjut yang ketiga, yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas kita dapat lihat di tabel koefisien. Tabel koefisien yang di sini. Nah, dengan ketentuan apabila nilai tolerans lebih dari 0,10 dan nilai VIF di sini kurang dari 10, nah dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat multikolinearitas. Nah, kita lihat nih pada masing-masing X-nya ya. Untuk nilai toleransi X1 itu 0,90, X2 0,88, X3 0,82. Nah, artinya dia melebihi dari 0,10. Untuk VIF kita lihat ini 1,10, 1,125, 1,213, yang artinya dia kurang dari 10 ya. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas karena nilai toleransi lebih dari 10 dan VIF kurang dari 10. Lanjut kita ke uji yang keempat, yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi kita lihat di model summary yang di sini di bagian Darwin-Watson. Ada ketentuan ya, apabila nilai Darwin-Watson yang ini berada di antara DU dan 4 min DU, maka bisa dikatakan tidak terjadi autokorelasi. Nah, sebelum itu ini kita harus mengetahui nilai DU-nya dengan N berapa tadi dah? Nah, dengan K-nya itu 3 dan N-nya tadi itu sebesar 15. N-nya itu 15 ya, yang ini. Nah, kita lihat nilai DU pada tabel Darwin-Watson yang sudah saya download tadi malam. Nah,
ada di sini ya. Nah, di sini tabel Darwin-Watson. Kita lihat di bagian ini. Nah, dengan n-nya 15, n di sini 15, k-nya 3, kita lihat di sini, kita tarik n di sini ya, kita blok. Nah, ini. Nah, nilai DU di sini, nilai DU adalah 1,7501. Nah, dan nilai 4 min DU itu saya hitung memperoleh hasil 2,2499. Artinya, nilai Darwin-Watson yang 1,098 itu tidak berada di antara DU dan 4 DU. Artinya, dia tidak bisa dikatakan tidak terdapat autokorelasi. Nah, kita lihat pada ketentuan ya. Pada ketentuannya, nih, yang poin ketiga, jika nilai Darwin-Watson terletak antara DU dan 4 min DU, maka hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Tetapi, nilai DU yang tadi, nilai Darwin-Watson yang tadi, itu tidak berada di antara DU dan 4 DU. Karena artinya dia tidak bisa dikatakan tidak ada autokorelasi. Kita lihat yang keempat nih. Jika nilai Darwin-Watson terletak antara DL dan DU, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kita lihat di bagian yang tadi. Nih, kita lihat yang ini. Apakah nilai Darwin-Watson yang 1,098 itu berada di antara DL dan DU? Nah, ternyata iya. Berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk uji autokorelasi di sini tidak terdapat kesimpulan yang pasti, dikarenakan nilai Darwin-Watson ini berada di antara DL dan DU. Setelah itu kita ke uji T. Untuk uji T di sini berada di tabel koefisien ya. Untuk uji T, kita lihat di bagian nilai signifikannya, nilai signya. Nah, ada ketentuan apabila nilai signifikan di sini melebihi dari 0,05, artinya tidak terdapat pengaruh. Nah, apabila signifikannya kurang dari 0,05 ya, berarti itu terdapat pengaruh. Nah, kita lihat dari masing-masing variabel X-nya. Untuk X1 dengan kategori gender dengan signifikannya 0,531, artinya dia lebih dari 0,05 ya. Lebih dari 0,05 yang artinya tidak ada pengaruh. Nah, kemudian untuk yang X2 masa kerja dengan nilainya 0,51, dia juga melebihi nilai 0,05. Sedangkan pada nilai X3 pada kategori pendidikan di X3 dia nilai signifikannya itu 0,017 yang artinya dia kurang dari 0,05. Sehingga kita lihat lagi di sehingga kita dapat tarik kesimpulan bahwa X1 uji T dengan uji T dapat dari kesimpulan bahwa X1 dan X2 ini tidak terdapat pengaruh terhadap variabel Y, dan untuk X3 pendidikan ini terdapat pengaruh terhadap variabel Y, yaitu masa kinerja pegawai. Setelah ini kita masuk ke uji F, dimana untuk uji F kita lihat di tabel ANOVA ini. Nah, kita lihat juga bagian nilai signifikan.
terdapat ketentuan jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, artinya kurang dari 0,05, artinya itu terdapat pengaruh dari X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y. 0,036 ini merupakan lebih kecil dari 0,05, yang artinya dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y karena nilai signifikannya kurang dari 0,05. Dan yang terakhir itu uji R. Uji R di sini digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel X terhadap variabel Y. Kita lihat di bagian tabel model summary yang ini. Nah, pada nilai R² di sini bernilai 0,527. Yang artinya jika dijadikan persentase, dia menjadi 52,7%. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari uji R di sini, uji koefisien determinasi ini, nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari nilai R² yang 0,527 ini artinya pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y sebesar 52,7% dan berada pada kategori moderat karena nilai ini lebih dari 0,33 dan kurang dari 0,67, artinya dia berada di kategori moderat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.